Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Emenko, selamat datang di channel YouTube kami Sharing Pajak Emenko. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tutorial pelaporan SPT 1770SS melalui laman djponline.pajak.go.id. Sebelum kita memasuki untuk pelaporannya, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan siapa saja wajib pajak yang bisa menggunakan formulir 1770SS. Menurut Per 19 PJ tahun 2014, yang pertama, wajib pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian, untuk jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta rupiah setahun. Suami dan istri apabila memiliki NPWP berbeda atau melaksanakan kewajiban perpajakan secara terpisah, maka tidak boleh menggunakan formulir 1770SS. Selanjutnya, persiapan pelaporan. Sebelum kita melakukan pelaporan SPT, terlebih dahulu kita siapkan dokumen. Yang pertama, 1721A1 atau A2 dan atau daftar penghasilan lainnya beserta dengan data harta kekayaan dan juga hutang per 31 Desember. Lalu pastikan rekan-rekan sudah memiliki EVIN. Apabila belum memiliki, silahkan mengajukan permohonan EVIN ke KPP terdaftar. Selanjutnya, apabila rekan-rekan sudah memiliki EVIN, silahkan melakukan aktivasi di laman djponline.pajak.go.id. Setelah melakukan aktivasi, maka rekan-rekan bisa melakukan pelaporan SPT melalui laman djponline.pajak.go.id. Oke, sekarang kita akan coba langsung untuk melaporkan SPT 1770SS melalui laman djponline.pajak.go.id. Berikut tutorialnya. Baik rekan-rekan, sekarang saatnya kita melakukan pelaporan SPT 1770SS. Di sini saya sudah ada bukti potong 1721A1 dengan peredaran bruto di bawah 60 juta. Lalu saya juga sudah menyediakan data harta per 31 Desember. Yang pertama, kita masuk dulu ke laman djponline.pajak.go.id. Kemudian kita mulai login. Login dengan memasukkan nomor NPWP dan juga kata sandi. Ini saya inputkan dulu untuk nomor NPWP-nya. Kemudian saya masukkan kata sandi dan terakhir masukkan kode keamanan. Lalu di sini ada login, kita pilih login. Nah, di sini ada beberapa menu, ada informasi, dashboard, profil, bayar, lapor, layanan. Nah, di sini kita pilih menu lapor. Lalu kita pilih menu e-filing. Di sini ada menu arsip SPT, buat SPT, draft SPT, dan bantuan. Untuk arsip SPT, di sini saya sudah pernah melaporkan untuk 3 jenis SPT. Dan sekarang saya akan melaporkan untuk 1770SS tahun pajak 2020. Caranya, di sini ada menu buat SPT, kita klik buat SPT. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita pilih tidak. Lalu di sini ada pertanyaan selanjutnya, apakah Anda seorang suami atau istri
yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta, kita pilih tidak. Lalu, pertanyaan ketiga, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Maka kita pilih ya. Kita pilih ya. Maka di sini kita akan melihat menu SPT 1770 SS. Kita klik, maka akan muncul isian data formulir. Halaman ke-1 dari 3. Yang pertama kita isikan tahun pajak. Di sini saya akan menginputkan SPT tahun pajak 2020. Statusnya normal. Lalu di sini di bagian bawah ada selanjutnya, kita klik. Kita masuk ke bagian 2, halaman kedua dari ketiga. Pada bagian ini kita diminta untuk mengisikan data penghasilan kita. Di bagian A, di sini ada pajak penghasilan. Nomor 1, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Nah, di sini kita isikan karena di sini data yang saya miliki adalah bukti potong 1721A1. Artinya di sini sehubungan dengan pekerjaan, maka kita masukkan penghasilan bruto. Penghasilan bruto pada formulir 1721A1 berada di poin B8. Kita masukkan penghasilan bruto yang diterima. Kemudian poin 2, di sini kita diminta untuk memasukkan pengurang. Pada formulir 1721A1, jumlah pengurang ada di poin B11. Tinggal kita masukkan angkanya sesuai dengan bukti potong 1721A1. Poin B11. Kemudian jika sudah, kita bisa lanjut ke poin ketiga. Di sini ada penghasilan tidak kena pajak. Bisa kita lihat di formulir 1721A1 bagian A, identitas penerima penghasilan, poin 6, di situ ada status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Kita sesuaikan. Di sini kita pilih. Untuk A1 yang saya inputkan, di sini statusnya K1. Kita pilih K, kawin, dengan tanggungan 1 orang. Untuk jumlah PTKP 63 juta. Maka untuk kurang bayarnya di sini adalah nihil karena masih di bawah PTKP. Apabila bagian A sudah selesai diisikan, kita bisa lanjut. Di sini ada klik bagian berikut. Kita klik berikutnya. Bagian selanjutnya adalah bagian B. Bagian B adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang dikecualikan dari objek pajak. Apabila rekan-rekan memiliki penghasilan final atau yang bukan objek pajak, bisa dimasukkan datanya di bagian B ini. Kebetulan untuk wajib pajak yang saya inputkan ini, dia tidak memiliki penghasilan final maupun bukan objek pajak. Apabila tidak ada, bisa kita lanjutkan pengisiannya. Di sini ada pilihan berikutnya, kita klik berikutnya. Yaitu masuk ke bagian C. Bagian C adalah daftar harta dan kewajiban. Di sini yang harus kita lakukan adalah mendata jumlah
harta kekayaan, dan juga hutang per 31 Desember. Untuk formulir 1770 SS, rekan-rekan tidak perlu merincikan satu persatu harta dan hutang yang dimiliki. Cukup menjumlahkan total keseluruhan harta dan hutang. Nah, di sini saya masukkan di poin 11 jumlah keseluruhan harta yang dimiliki pada akhir tahun. Kita masukkan. Kemudian poin 12 adalah jumlah keseluruhan kewajiban atau utang pada akhir tahun. Apabila rekan-rekan memiliki hutang pada akhir tahun yang masih ada saldo hutangnya per 31 Desember, bisa dimasukkan. Kemudian apabila sudah, kita klik berikutnya. Yang terakhir di sini adalah bagian D, pernyataan. Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Apabila sudah dirasa sudah benar, lengkap, dan jelas, bisa kita klik setuju. Lalu kita masuk ke tab selanjutnya. Halaman ketiga atau halaman terakhir. Di sini kita sudah akan melakukan pengiriman SPT. Kita pastikan dulu SPT yang kita buat. Jenis formulirnya adalah 1770 SS, tahun pajaknya 2020, pembetulan 0, normal, statusnya nihil, tidak ada kurang bayar, jumlah kurang bayarnya 0, catatannya lengkap. Nah, di sini sudah lengkap, maka bisa kita laporkan. Bagaimana cara melaporkannya? Kita klik ambil kode verifikasi. Kita klik di sini. Kemudian ada dua pilihan. Apakah akan mengirim kode verifikasi ke email atau melalui SMS? Apabila kita memilih email dan ternyata lama, rekan-rekan bisa memilih opsi kedua, yaitu melalui SMS. Itu lebih cepat. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu. Lalu kita pilih OK. Oke, sekarang kita akan cek email masuk. Saya perbarui dulu. Nah, di sini belum ada email masuk dari e-filing atau DJP online. Oleh karena itu, kita akan menggunakan opsi yang kedua, yaitu mengambil kode verifikasi melalui nomor telepon. Caranya sama, kita klik di sini. Kemudian kita pilih melalui SMS. Jadi nanti akan masuk melalui SMS. Kita OK. Tinggal kita tunggu kodenya. Baik, untuk kode verifikasi sudah saya terima melalui SMS. Dan di sini bersifat rahasia untuk kodenya yang akan kita inputkan ke DJP online. Di sini kita pilih ya. Kemudian masukkan kode verifikasi. Kita inputkan kodenya. Oke, setelah kode diinputkan, kemudian kita klik kirim SPT. Kita klik kirim SPT. Ada notif penghasilan Anda di bawah PTKP. Berdasarkan ketentuan perpajakan, Anda tidak wajib menyampaikan SPT tahunan dengan mengajukan permohonan wajib pajak NE. Permohonan NE dapat diunduh di sini. Jadi bagi yang di bawah PTKP bisa tidak melaporkan SPT tahunan dengan catatan mengajukan non-efektif. Ini kita abaikan, kita tutup. Kemudian informasinya, SPT Anda berhasil dikirim dan BPE telah dikirim ke email. Kita diminta untuk merespon puas atau tidak puas. Kita pilih puas.
Baik rekan-rekan, di sini sudah masuk untuk SPT-nya tahun 2020. Di sini bisa kita lihat untuk SPT-nya yang telah kita isikan. Kemudian nanti apabila BPE belum masuk ke email, bisa kita kirim ulang. Dan kita juga bisa melihat BPE atau bukti penerimaan elektronik. Jadi ini adalah bukti lapornya. Kemudian di sini bisa kita lihat juga untuk SPT-nya yang telah kita isikan tadi, bagian identitas. Kemudian di sini adalah penghasilan yang kita inputkan. Bagian B di sini ada penghasilan yang final dan bukan objek pajak. Dan bagian C adalah harta dan hutang. Jadi apa yang rekan-rekan inputkan bisa kita lihat. Arsipnya sudah ada di DJP Online. Sekian tutorial pelaporan SPT 1770 SS melalui laman djponline.pajak.go.id. Jangan lupa rekan-rekan klik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa untuk komen apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.